Oke, dengan sobat kita Bapak Irfan ya, yang sekarang jualan bakso, yang berlokasi di mana Pak Irfan? Lokasi jualan baksonya di mana? Di Belayu, Banjar Batanyuh. Ya, tepatnya di Jalan Wisnu Margo, Subak Apit Jaring ya, Simpang Api Jaring. ya, di sebelah kiri jalan. Oke. Ini mau tanya Pak Irfan, katanya Pak Irfan menurut warga dulu sering mengalami kejadian mistis ya pada saat menjual bakso di Belayu ya? Waktu keliling ya. Ya. Ya, waktu masih keliling ya pernah di wilayahnya, tepatnya di Batanyuh, di Wangkau, di Batan Duren. Ya, betul ya. Ah, Terus gimana, bisa diceritakan kejadian bisnis itu kepada sobatku di seluruh Indonesia ya? ya kejadiannya waktu lewat itu tahu-tahu kayak ada orang manggil, orang beli itu. Ya. Ditunggu kok nggak muncul-muncul. Nggak muncul-muncul gitu. Iya. Terus ada yang beli katanya tidak bayar gitu. Iya, ada yang beli ya, sesosok kayak orang dewasa lah. Tapi tahu-tahu habis beli hilang, nggak tahu entah kemana. Berarti nggak bayar ya gitu? Nggak bayar ya. Ya, langsung ya nggak tahu lah entah kemana jalannya. Saya tengok udah nggak ada. Terus kira-kira waktu itu jam berapa Pak Irfan? Sekitar, kalau bahasa Balinya itu selekaun, sekitar jam 7 lah. 7 sore itu ya? 7 sore ya, 7 sore. Awal pertama gimana? Awal pertama ke sana? Awalnya saya kan sering lewat sana dulu waktu masih jualan dorong itu ya, dorong rombong kerupuk itu kan setiap hari kan lewat sana ya. Sore kadang pulangnya lewat sana, kadang-kadang ya nggak, mutar lewat ke utara gitu. Jadi semenjak waktu itu kayak takut, jadi kalau udah malam nggak berani lewat sana, lewat ke utara. Ada jalan ke utara itu lewat di, kalau bahasa Balinya di Jeban Puro itu, di utara, di Puro apa namanya itu. Iya. Terus gimana Pak Irfan? Ya setiap hari tetap jualan, tapi ya nggak berani lewat sampai malam, nggak berani. Semenjak kejadian itu ya? Iya, semenjak kejadian itu ya tetap saya jualan tetap, tapi kalau udah malam ya. Tapi kalau masih agak siang ya biasa lewat. Kalau udah malam sekitar lewat jam 7 sampai jam setengah 8 tuh nggak berani lewat. Berarti waktu itu Pak Irfan, bisa dijelaskan sosoknya itu seperti apa pertama dilihat? Ya seperti manusia biasa, nggak kelihatan. Tapi saya kan ya udah remang-remang kan, nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan. Ya Pak, beli bakso Pak. Ya saya jualin, namanya orang jualan kan ya. Saya dibikinkan lah, langsung dibikinkan itu udah dikasih langsung hilang. Terus waktu itu bajunya seperti apa Pak? Tampilannya? Bajunya, penampilannya kayak orang hitam-hitam gitu loh bajunya. Nggak jelas bajunya, udah remang-remang kok. Jadi nggak tepat artinya itu. Artinya waktu itu ya? Iya ya. Ya, selain ini Pak Irfan ini asalnya dari Jawa mana nih? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, oke. daerah Jember Oke, Selatan. salam kepada sobat kita dari Jawa ya. Salam. Ya, salam. Kepada sobatku di Jawa ya, dari Ya. Pak Irfan yang mungkin sudah sekarang menetap di Bali ya. Ya. Karena sempat dulu nikah sama orang Bali. Iya, orang Bali ya, waktu itu udah ya meninggal sekitar ya 9 tahun yang lalu ya, 2013. Memang jodohnya sampai segitu ya Pak Irfan ya. Sampai segitu ya. Mungkin sekarang udah nikah lagi. Wow. Sekarang ini laku keras kayak baksonya ya. Bagi sobatku Ya. di manapun kalian berada, mungkin berkunjung ke tempat bakso Pak Irfan yang berlokasi di Belayu ya, di Belayu, tepatnya di Utara Indomaret ya, Subak Apit Jaring ya. Oke, lanjut lagi Pak Irfan. Ya. Setelah itu gimana pengalamannya? Pengalaman itu ya, waktu itu ya udah satu kali itu aja, kayaknya nggak pernah kejadian apalagi, nggak pernah. Tapi ya namanya kita ya umat Muslim ya berdoa lah, udah
ya gimana ya, orang jualan di jalan ya nemui ini itu kan udah biasa. Jadi gimana ya, ya jalani terus lah sampai sekarang. Jadi nggak ada istilahnya ketakutan, nggak ada lah. Ya memang udah gimana ya, orang jualan keliling itu memang gitu, ada aja cobaan godaan itu. Iya. Tapi sekarang udah menetap ya Pak Irfan ya. Ya ya, alhamdulillah. Iya, udah menetap. sukses, Ya. sudah memiliki apa namanya tempat Alhamdulillah. sendiri ya. Alhamdulillah. Dan juga laris loh guys di sini. Artinya bakso Alhamdulillah, Pak ya. Irfan di sini ini memang luar biasa enaknya. Karena pengalaman ya Pak Irfan ya. Ya, karena pengalaman udah mulai sejak tahun berapa lah. Iya, Masih ya seperti gini lah. Masih dijalani terus sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi Pak Irfan. Yang tadi yang kedua itu gimana? Waktu yang membeli bakso. Oh, yang membeli itu. Iya. Itu dah waktu itu nggak bayar ya, yang ya hilang. Itulah kayaknya semua badan tuh merinding. Jadi akhirnya ya gimana lagi ya? Ya berdoa aja. Berdoa gimana ya, kita jualan di jalan, ada tempat-tempat gitu tuh. Ya nggak tahu. Tetap kayak di Islam dulu baca Al-Fatihah ya. Iya. Apa ya, ayat Doa kursi ya. lah, ayat kursi apalah sebisanya ya. Iya, yang penting berdoa dengan apa namanya ayat-ayat suci ya, kepercayaan ya. menurut agama masing-masing ya. Ya. Terus habis itu pertama dipanggil kan sama, datangnya dari mana itu Pak Irfan? Datangnya itu dah arahnya dari bawahnya, itu kan terkenal di tempat mandi orang-orang kalau sore kan tempat-tempat mandi di sana Iya. itu. Jadi ya nggak tahu ya manggil, tak kiraan ya pelanggan biasa ya, gimana ya tak kasih bungkus Pak Irfan gitu ya, kayak jelas kayak orang. Berdiri dia, berdiri. Iya, berdiri. Pada akhirnya ya saya kasih, udah dikasih nggak bayar, langsung saya tolong, kok saya tengok itu nggak ada gitu loh. Berapa penampakan waktu itu? Satu aja ya, saya nggak lihat ya, cuma orang satu aja yang Cowok. ya nggak tahu jadi jenisnya apa, cewek cowok kan nggak jelas. Suaranya gimana? Suaranya cewek kayaknya. Oh cewek ya? Nah, suaranya cewek. Oh cewek. Yang pertama itu cowok suaranya? Oh, yang pertama ya pokoknya gimana ya, dengarnya itu nggak jelas. Pokoknya beli bakso gitu ya saya jualin itu, apalagi udah remang-remang, udah mau malam kan. Kira-kira tingginya berapa itu Pak? Tingginya ya sekitar ya 160-an lah, agak tinggi kok, tinggian dia sama saya kok. Saya kan pendek ya. Oh gitu. Yang pertama dan kedua. Habis itu berarti pas udah dikasih bakso, terus dikasih bakso apa baru bikin? Tak kasih terus hilang. Bakso Udah tak kasih, nggak bayar, dia hilang gitu aja. pakai plastik itu? Nah, pakai plastik. Oh, pakai bakso pakai plastik. Nah, Berarti bungkus plastik lah. berarti dia itu kabur berarti. Nah, kabur. Oke, sobatku di seluruh Indonesia, mungkin bukan kita aja bisa kabur ya. Ternyata jin pun atau makhluk halus pun bisa tidak bayar dan kabur ya. Tapi ya pengalaman gitu ya gimana ya, ada juga teman yang gitu bayar tapi uang itu berupa ganti. Ada juga pernah saya dikasih tahu teman jualan bakso juga, dorong juga, itu udah jelas bayar tapi itu malam, betul-betul nggak kelihatan. Itu di tempatnya itu kayak Bali itu di Leneng di tengah-tengah rumunan hutan lah istilahnya itu. Iya. Pengalaman gitu, bayar dimakan tapi kayak orang biasa. Habis dimakan itu nggak dibungkus, dimakan langsung Menghilang. dibayar. Ya kita kan biasa jualan bakso, ngambil mangkoknya, nyuci, udah nggak noleh kan. Iya. Akhirnya Menghilang ya. Itu juga pengalaman juga. Berarti dia itu memang suka menghilang ya, Suka tidak menghilang, bayar. ya, Bukan kita aja yang bisa seperti itu. Artinya jin itu katanya punya dua karakter ya, yaitu punya sifat baik dan jahat ya. Ya. Mungkin ini pasnya sifatnya jahat. Loh, Suka. ya bayar, ada yang nggak jahat kan berarti bayar, cuma uangnya itu kan berubah. Itu pengalaman teman ada. Bayar nggak jahat dia. Oh, nggak jahat ya. Nggak jahat.
dimakan, ini bayar tapi uangnya udah dia hilang, uangnya ganti daun. daun apa? Berarti uangnya dia itu sama kita itu beda, makanya Beda. sebenarnya harus disamakan ya. Menurut dia itu dia etikanya ada, ini yang kedua. Iya, iya. Berarti yang pertama itu memang betul-betul tidak ada etika ya. Kabur Ya, begitu kabur saja. begitu aja. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga jadinya ini ya. Ya, yang bayar ini temannya ya. Ya, Kalau ya. Pak Irfan itu mungkin rugi jadinya baksonya. Ya, tapi ya nggak rugi ya, tetap lah istilahnya sampai sekarang memang ada gantinya lah istilahnya orang itu. Seperti orang juga kalau orang minta ya tak kasih, orang kan kasih, tapi iya, mantap. lebih banyak datangnya daripada yang Berarti tetap kita kayak kalau di Bali beriatnya, kalau di Muslim itu namanya bersedekah. iya, bersedekah. Banyak bersedekah pasti akan Pasti diberikan. akan lebih banyak datangnya daripada Oke, ini pesannya Pak Irfan ya. Ya. Setiap kita mencari rezeki, berarti kita wajib bersedekah. Artinya rezeki itu kan titipan ya. Akan dilimpahkan lebih banyak daripada yang disedekahkan gitu ya. Jadi kita sebagai orang ya Muslim istilahnya orang jualan apa aja kerja apa harus disisihkan rezekinya untuk sedekah orang yang kira-kira yang nggak mampu seperti. Iya, kalau di Bali juga beriatnya dibilang. Oke, untuk semeton kita yang di Hindu ya. Jadi ini memang pesannya cukup luar biasa dari Pak Irfan dan sudah mengalami langsung ya. Artinya berapapun kita sedekah jangan dipikir-pikir karena Tuhan akan melipatkan rezeki kita ya. Melimpahkan ya. Asal ikhlas kan gitu. Asal ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu jadinya. Tapi pasti ikhlas. Kalau udah mau ngasih pasti ikhlas. Oke. Kita tahu loh Pak, jiwanya Pak Irfan dari dulu memang dari awalnya jual bakso keliling-keliling dia. Keliling-keliling ya. Akhirnya menemukan resep-resep yang betul-betul enak ya untuk bakso Pak Irfan. Dan juga sembahyangnya rajin katanya Pak Irfan. Alhamdulillah, Astunggaro ya Tetap tetap dijalani. Masalah itu kan kita kewajiban namanya orang Muslim kan harus menjalankan 5 waktu itu diwajibkan. Ya, benar. Ini juga pesan kepada temanku yang khusus di Jawa ya, yang umat Muslim atau di Nusantara kita, bahwa kita tetap berdoa. Walaupun kita kerja gimana, tetap luangkan waktu untuk sholat 5 waktu itu harus diwajibkan. Gitu. Oke, kalau di Bali Trisandya. Ya. Mungkin itu akan menjauhkan kita dari hal-hal entah dibelikan apa namanya tadi rezeki, artinya diberikan itu rezeki ya pasti akan datang sendirinya kalau memang kita menjalankan kewajiban sebagai umat, walaupun umat Hindu, umat Muslim, kita udah menjalankan kewajiban kepada Tuhan, pasti rezeki itu nggak akan jauh dari kita sendiri. Oke, Pak Irfan, terima kasih atas waktunya karena ini pesan-pesan yang sangat berharga sekali, pengalaman dari Pak Irfan dan juga pengalaman yang gaib ya. Lumayan sekali pengalamannya ini, cukup luar biasa. Saya dengar di aja Pak Irfan di film-film Susana aja ini. Satingnya Mbak yang itu tuh. Tapi ternyata memang ada kenyataan ya. Di alam memang ada banyak kejadian-kejadian gitu. Tapi yang itu terutama orang jualan, orang dagang-dagang gini, asongan gini, orang dagang-dagang keliling itu terutama yang diincar orang-orang gaib gitulah istilahnya. Oke, karena gini juga Pak Irfan, ini kan pernah membaca buku tentang itu juga. Ada buku tentang makhluk-makhluk gaib itu. Memang dia itu sama seperti kita makan juga ya. Makan sama, cuma dia tidak bisa kelihatan dari kita. Dan juga bisa menghilang pergi kemana-mana ya. Itu aja bedanya. Tentu aja yang bisa ngelihat gitu-gitu kan. Seperti kita imannya masih gini ya nggak lihat. Cuma nampak sebentar aja, sebentar itu walaupun itu nggak jelas gitu. Ya, nggak jelas. Oke, ada lagi Pak Irfan pengalamannya? Ya udah selesai dan nggak ada. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan yang beli di sini ini memang betul-betul pembeli yang berwujud manusia asli ya.
Oke Pak Irfan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada sobatku di seluruh Indonesia. Semoga kalian itu tetap sehat walafiat dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih like, share, dan subscribe-nya kepada IQ8 Channel dan dukungannya kepada IQ8 Channel selama ini. Oke, salam dari saya Kayun, IQ8 Channel.